Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rafiqimakumullah. Alhamdulillah ya, kita bersama-sama kembali di pagi hari ini. Bicara soal kesehatan Islami itu sesuatu yang akan sangat-sangat membantu perjalanan langkah kita untuk sehat lahir dan batin. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Dan tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, seperti biasa maka narasumber kita yang hadir kali ini itu RM Alfian yang merupakan sok-sok praktisi pengobatan tradisional integratif ya, akademisi, penulis, dan juga pendiri Rumah Sehat Alfian. Berkecimpung di bidang pengobatan ini sudah lebih dari 15 tahun loh, wow. Dengan pendekatan yang memadukan ilmu kesehatan modern, herbal, dan juga tradisional Chinese medicine atau TCM, yang saat sekarang ini juga aktif loh di Rasil sebagai narasumber untuk program kesehatan ini. Beliau sudah ada di ujung sana. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar lagi ujian ya? Sempat-sempatnya gitu, keren banget. Gimana, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ya sambil ujian dikejar-kejar. Dikejar-kejar masih bisa sambil siaran luar biasa. Hari ini bahasannya terapi fisik teknik pijat tradisional Cina ya, tadi waktu di off air kita ngomongin. Persisnya ini nyebutnya bener nggak nih? Tuina Chengkyu, betul nggak? Cengku. Oh bukan ceng tapi ceng. G itu dibacanya ku, K. Jadi bukan ceng tapi cengku ya. Oke. Jadi itulah ikhwan akhwat, bahasan kita tentu merupakan bahasan yang mudah-mudahan terkait dengan terapi fisik teknik pijat tradisional China. Silakan Pak Alfian. Baik, terima kasih Mbak Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya lah kita dapat live nih hari ini live. Ya, sebelumnya Recording. recording karena masih kuliah 1 tahun. Nah, ini sudah alhamdulillah tadi ujian UAS udah selesai, jadi nextnya Sabtu berikutnya bisa live lagi ya. Karena tinggal menunggu proposal disertasi. Jadi saya tinggal membuat proposal disertasi, kuliahnya udah aman. Jadi Sabtu bulan depan insya Allah mudah-mudahan bisa live lagi. Amin insya Allah. Jadi ini kemarin saya tuh mikir apa ya, lagi ujian lagi bikin apa ya gitu ya. Karena udah 14 tahun ya di Rasil ya. Nah, itu sebagai narasumber apa ya yang paling ini, oh iya, kretek-kretek kan lagi rame, kenapa nggak saya bahas dulu tuh ya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama metodenya seperti kretek-kretek ya, karena sebenarnya di Cina duluan ya, karena Cina itu udah Cengku ini udah lama banget, ribuan tahun ya. Nah, terus diadopsi lagi dengan Barat, namanya kiropraktik ya, kiropraktik. Nah, diadopsi lagi kita kretek-kretek ya, padahal saya dulu sudah melakukan ini 2010 ya, udah lama banget ya. Jadi udah 16 tahun saya praktek ya, jadi udah lama banget ya. Nah, cuman nggak kepikiran, ini baru kepikiran kemarin apa ya tema yang agak bagus saya untuk saat ini ya gitu. Udah saya bikin tentang Tuina Cengku ya. Kalau kemarin kan kita mindfulness ya. Nah, ini apa sih Tuina Cengku ini? Karena kemarin tuh kan banyak banget pasien yang bermasalah ya, bermasalah di pinggang, bermasalah di lutut, leher ya. Nah, kemarin nggak bisa mengangkat tangan ya, frozen shoulder ya.
terus nggak bisa noleh ya. Nah, ada Mhm. juga yang trigger finger kemarin ya. Nah, makanya saya pikir, oh bagus juga ya digali pemahaman tentang Tuina Cengku. Nah, Tuina Cengku ini ya di sini dibikin judulnya membuka kembali jendela gerak Anda ya. Tujuan maksudnya itu dengan Tuina Cengku ini yang tadi susah bergerak, yang susah berdiri, yang susah berjalan, kesakitan. Nah, ini bisa membuka gerak ya, Mhm. gerak kita lagi ya. Nah, ini sebenarnya Tuina ini sudah banyak jurnalnya ya, evidence base-nya juga ada ya di jurnal-jurnal China itu juga banyak ya. Jadi terapi manual tradisional ya berbasis sains ya untuk nyeri. Nah, saya bahas untuk nyeri punggung ya, nyeri punggung bawah atau low back pain ya. Karena Mhm. kalau mau bahas satu-satu banyak banget ya. Jadi saya yang khas saja, yang pinggang lah biasa orang sakit pinggang ya. Jadi bahas tentang sakit pinggang ya. Nah, ini evidence base-nya banyak ya. eh, karena sudah ribuan tahun ya. Nah, ini relatif fisik kita ya. Kita ini biasanya kan kadang duduk sering lama ya, apalagi setelah kita WFH dulu ya, Mhm. COVID. COVID itu kan luar biasa ya. Kerja kita di rumah, duduk banyak ya, gerak jarang ya. Karena mau gerak keluar kan COVID ya. Jadi khawatir orang keluar ya. Akhirnya di rumah ya. Nah, akhirnya terjadilah kaku ya. Jadi bangun dari kursi terasa kaku ya, terus ancang-ancang dulu ya. Duduk berdiri Mhm. itu ancang-ancang dulu ya. Di YouTube saya itu ada beberapa pasien yang duduk ancang-ancang ya setelah kita benerin jadi bagus ya itu ada itu ya. Nah, terus kadang-kadang pas sore hari ya setelah aktivitas ya yang banyak yang dia setelah nyantai ya. Nah, akhirnya dia ngerasakan, aduh, pegel ya, panas ya. Nah, ada juga yang panas ya, sampai panas ya. Nah, terus ada lagi yang ketarik, yang mau ruku aja dia susah. Ruku tuh nggak bisa Mhm. full ya. Rukunya nggak bisa full. Nah, pas dia mau berdiri juga kayak kayak ya lama-lama slow motion lah ya. Nah, akhirnya terjadilah eh, apa ya psikis ya beban mental ya jadi akhirnya takut untuk membungkuk atau mengangkat barang ya. Nah Mhm. sebenarnya kalau kita ngangkat barang tuh boleh-boleh aja ya cuman postur ngangkat itu jangan salah maksudnya kita jongkok dulu ya baru kita angkat jangan kita langsung nunduk karena beban tuh di L5 itu paling berat ya apalagi ya barang itu berat ya nah kalau 10% dari berat badan kita sih masih oke ya, tapi kalau sudah berat, nah harusnya kita tuh jongkok dulu ya supaya Mhm. bebannya itu menyeluruh bukan ke L5 ya. Biasanya kan L5 S1 yang kena tuh lumbal ya, lumbal pinggang ya. S1 tuh sakrum ya. Nah, kadang-kadang mindset juga khawatir tulang bergeser ya, sudah bergeser ya karena sudah sakit tadi nyeri. Nah, tuh tulang saya bergeser nih gitu kan. Mhm. Nah, tulang bergeser ini kalau nggak ada trauma ya, nggak ada benturan ya, biasanya jarang ya bergeser. Nah, biasanya orang yang spondylosis listesis ya namanya itu ya, kalau bahasa medisnya. Nah, itu biasanya kadang-kadang ada trauma atau ada benturan ya, atau ya karena dia degeneratif ya, spondylosis ya, atau ada benjolan, bisa lari juga posisinya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada masalah apa-apa, misalnya dia cuma duduk lama, kaku, nah itu biasanya Mhm. jarang ya untuk berubah posisi tulang ya. Tapi kalau udah jatuh terduduk ya, ada pasien saya waktu itu dia bersihin, benerin listrik ya listrik ya. Nah kesetrum, jadi jatuh kan, setrum jatuh, nah itu memang berubah posisinya ya pas waktu di MRI udah jelas banget ya. Nah ada juga kemarin yang terlalu over, dia eh, ya mungkin nggak semuanya ya, mungkin nggak semuanya ada pijat apa Thailand ya, pijat Thailand ya, Thai massage itu ya. Nah, dia ditekan pakai apa kaki ya kaki ya. Nah, kaki itu kan nggak ada sensorik di kekuatan kita ya. Mungkin lagi semangat Mhm. kali ya atau gimana SOP-nya saya juga nggak paham. Dia cerita seperti itu. Nah, pas di injek itu dia terlalu kuat mungkin ya. Nah, dari situ dia mulai sakit. Nah, ternyata pas di MRI ya memang spondylolisthesis ya, jadi agak maju ke depan ya di L4 dan L5-nya ya. Nah, itu biasanya ada trauma ya. Nah, terus aktivitas semakin berkurang ya karena dia nyeri kan, nyeri mau gerak sakit, mau rokok sakit, akhirnya
nggak percaya diri ya untuk dia bergerak ya. Nah, kalau pasien-pasien yang lama yang sering datang ke saya tuh udah tahu dia kalau udah pegel-pegel dikit pasti ke bengkel katanya, ke bengkel Mhm. Pak Fian katanya, ya. Nah, memang bagusnya kalau sudah ngerasa 3 hari nggak hilang ya. Nah, biasanya bukan otot lagi itu, biasanya ada posisi yang salah. Nah, itu harus yang dibenarkan ya. Nah, mudah-mudahan sih selama ini sih beres ya, itu Mhm. hasilnya bagus ya. Nah, ini kita harus mengubah ya cara kita memahami nyeri pinggang ya, karena saya tadi bilang low back pain ya. Nah, eh, sebagian besar ya keluhan nyeri pinggang ini atau punggung bawah ini ya non spesifik ya, artinya nyeri tidak berasal dari suatu kerusakan tunggal yang hancur atau yang bergeser. Yang hancurnya biasanya dia karena degeneratif ya. Nah, dia jadi apa? eh, Kompresi fraktur ya namanya ya. Kompresi Mhm. fraktur itu karena ada ketekanan akhirnya kayak gompel ya, gompel tulang itu kan kotak ya, jadi dia mipih ya, mipih. Nah, namanya biasanya kompresi fraktur ya namanya ya. Jadi bukan patah karena akibat benturan tapi karena akibat degeneratif ya, tulang ketemu tulang bergesek-gesek kayak ban habis kan, nah seperti itu ya. Nah, ini ada mitos ya, tubuh sebagai mesin rusak ya. Oh, Nah, oh. tubuh dianggap rapuh ya. Nah, padahal tubuh ini Allah ciptakan sudah sempurna sekali ya. Kadang-kadang kita gula tinggi aja dia jadi kencing ya, supaya Mhm. dia mengeluarkan gula di tubuh kita yang banyak ya. Nah, tapi yang salahnya tuh orangnya sudah tahu gula masih hantem gula ya. Nah, kadang apa ya, kolesterol misalnya. Kolesterol itu kan dibuat bantalan ya untuk bantalan sendi. Nah, tapi kalau Mhm. berlebihan ya jadi masalah ya. Jadi Allah tuh sudah menciptakan tubuh kita tuh luar biasa ya, homeostasis ya namanya, homeostasis tuh eh, seimbang ya. Kalau dia berlebih dikeluarkan ya, kalau dia eh, apa diperlukan dia pakai ya. Terus kalau di China itu namanya yin and yang. Nah, di dalam yin ada yang, di dalam yang ada Mhm. yin ya. Ada atas, ada bawah, ada panas, ada dingin. Nah, itu namanya seimbang juga, balance ya. Nah, kadang-kadang nyeri ini diyakini bahwa ada masalah struktur tulang tuh hancur ya. Kadang-kadang orang anggap gitu ya. Nah, padahal hasil MRI ya eh, apa pengapuran ya, pengapuran ya, ada osteofit ya. Nah, kadang-kadang orang sudah osteofit itu sudah memikir sampai aduh ini harus operasi ya. Belum tentu ya. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang sudah parah ya. Dulu saya ada pasien tuh dia sudah parah ya, udah mipih ya, tulangnya kompresi fraktur, tapi dia udah nggak nyeri lagi ya. Cuman posturnya jadi bongkok ya, karena tulangnya tadi mipih ya, mipih ya, kotak bagus, jadi dia mipih, terus dia mipihnya tuh kayak segitiga. Nah, akhirnya dia ngebongkok ya. Nah, udah, yang penting dia nggak nyeri, disuruh pakai korset ya, pakai korset atau penyangga ya supaya nggak tambah nekan. Tujuannya itu ya, karena kalau orang-orang tua kan suka keropos ya tulangnya, osteoporosis ya. Nah, itu jadi supaya dia nyangga aja agak tegap. Karena kalau dibiarin dia makin bongkok. Karena dia tadi tulangnya sudah mipih ya. Tulangnya sudah nggak bentuk kotak ya, sudah mipih, udah apa ya? Memendek ya, memendek apa ya? Ya mipih ya, mipih kalau kita bahasanya lebih gampangnya ya. Nah, sebenarnya tubuh ini ya Allah ciptakan nggak bisa bersuara kalau kita sakit ya. Misalnya pinggang kita sakit, saya sakit, nggak bisa ya. Nah, sinyalnya itu sinyal nyeri ya. Allah ciptakan tuh nyeri ya. Nah, tubuh kita tuh kuat ya. Nah, Allah ciptakan nyeri itu sensorik, sensor untuk ke hipotalamus, ke otak kita bahwa kita ada sesuatu masalah ya. Nah, tinggal masalah itu bagaimana kita mencari akarnya ya, bukan menghilangkan simptomnya. Nah, banyak orang kan menghilangkan simptomnya dulu ya. Ya tapi oke lah kalau sakit banget boleh lah ya. Tapi jangan jangka panjang ya. Kalau jangka panjang misalnya kita menggunakan eh, analgesik ya, analgesik yang standar masih oke. Tapi kalau sudah menggunakan
kortikosteroid ya, yang son-son-son itu ya. Nah, itu kan jangka panjang nggak boleh ya, di aturan menggunakan juga nggak boleh kan. Nanti dia jadi munfis dan lain-lain ya. Nah, makanya kita harus mengetahui ini, oh masalah saya apa. Nah, kalau pasien yang lama-lama tuh udah paham dia, udah ke bengkel nih ke Pak Alfian gitu kan. Nah, udah nyambung dia daripada dia makan obat ya gitu ya. Nah, obat itu kan hanya menghilangkan simptom, tapi tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Nah, kadang-kadang ada otot yang menegang atau muscle guarding ya. Nah, ini tubuh kita tuh sebenarnya ada pelindung ya, pelindung untuk melindungi diri ya. Jadi supaya nggak apa ya, nggak cedera. Nah, cuman karena kita ngejut ya, kadang-kadang kita tuh ngejut. Nah, itu yang kadang-kadang muscle-nya itu jadi tegang ya. Nah, kadang-kadang narik juga dia karena dia tegang tadi, ototnya mendek atau dia narik ya, akhirnya kan otot itu kan narik tulang, narik apa, serabut-serabut di situ ya, fasia segala macam. Nah, kadang-kadang itu yang bikin masalahnya jadi masalah sakit ya. Nah, itu setelah kita lemesin ya, kita twina ya, kita benerin ya, nah dia akan rilis, biasanya akan rilis ya. Nah, itu oke. Terus kita nyambung. Nah, ini ada mitos ya, mitos yang menghambat pemulihan ya. Ini kemarin saya cari-cari banget ini apa yang menarik ya, apa yang menarik ya. Ternyata dapat nih, dapat ya. Idenya dapat ya. Nah, ini kadang-kadang orang kalau sakit tulang, tulangnya tadi bergeser ya, harus dibetulkan. Ya, sebenarnya ada benarnya ya, tapi tidak tidak full tulangnya bergeser. Kadang-kadang tadi ya muscle guarding tadi, terus inflamasi ya. Nah, atau ada yang tertekan sarafnya, ya bisa juga ya. Tapi kalau untuk bergeser tadi ya, seperti yang saya bilang kan, kalau memang dia ada trauma yang keras, ketabrak atau jatuh ya, atau ditekan kuat, nah mungkin bisa ya. Karena dia akan merubah posisi ya. Nah, terapi manual yang manjur itu harus sakit ya, nggak juga ya. Ada orang pijat sampai biru-biru ya, biru-biru sampai yang sakit yang itu. Nah, itu juga kadang-kadang ada eh, pasien yang datang, dia pijet muscle ya, pijet pijet enak lah ya. Nah, karena dia sakit sebelah kiri ya, dipijetlah sebelah kiri tadi ya, lama-lama 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 ya. Nah, padahal yang kiri itu nggak ada bermasalah, malah yang kanan karena tulangnya kebengkok ya, bengkok, bending C namanya, bending C ke kanan ya. Nah, karena kirinya ditekan terus, akhirnya kan lari ke kanan tambah. Nah, sebenarnya yang kanan yang dipijat ya, yang ditekan supaya apa? Nggak over dia lari ke kanan, nggak bending C ya. Nah, itu tujuannya. Kadang-kadang harus biru, harus sakit, nggak juga ya. Jadi kita mengetahui anatomi, fisiologi tubuh ya, biomekanik ya. Jadi kita harus tahu, oh postur tubuh yang bermasalah ini, oh ini terlalu masuk, atau ini ototnya, atau ini dia terlalu miring misalnya. Nah, itu kita perbaiki posturnya ya. Nah, tidak perlu juga kuat ya. Nah, eh, kalau kita kuatkan ya, tubuh tadi kan ada muscle grinding ya, malah kadang-kadang dia makin tegang ya, makin tegang. Mestinya ya senyaman pasien ya, jangan sampai dia malah stres ya, senyaman dia ya, senyaman dia, tapi kita tahu tuh postur yang salah ya. Nah, kalau memang perlu, memang kita tekan kuat ya, kita bilang dulu supaya dia rileks, tarik nafas ya, baru kita tekan. Ya, tarik nafas baru kita tekan ya, biar dia rileks ya, gitu. Nah, ada lagi harus terdengar bunyi crack agar tulang kembali. Ya enggak ya. Bunyi itu berasal dari gas ya, kayak tangan kita gini. Nah, ini kan bunyi ya. Nah, sendi kan ada gas ya. Nah, bukan berhasil ya harus klotok, enggak ya. Jadi yang penting posturnya itu sudah bagus, tidak menekan atau ada inflamasinya yang berkurang. Intinya itu ya. Nah, kalau dia forward head, jadi ke depan, terlalu ke depan lehernya. Nah, kita harus perbaikin posturnya. Ya, atau dia terlalu miring ke kiri ya, bahunya ya, kita harus ke kananin. Nah, tapi kita terapi juga ya, pakai tuina itu. Nah, jadi nggak harus dia kerak ya, nggak harus ya.
Ya, kadang ya kalau orang tua bahaya ya harusnya ya. Karena orang tua itu kan sudah osteoporosis ya, dipaksa ya. Dulu ada pasien saya tuh dia kurus dipaksa kuat ya. Ada nggak tahu di mana ya. Nah, akhirnya torakalnya itu agak masuk ke dalam. Ya, nah itu di akhir sesak dia, napasnya sesak ya. Napasnya sesak. Jadi eh, nggak harus ya, nggak harus bunyi nggak harus kuat ya. Jadi kita memahami anatomi tubuh ya, anatomi tubuh ya, yang mana kita harus perbaiki, yang mana kita harus penekanan kuat ya. Nah, itu juga harus tahu ya, nggak sembarangan ya. Nah, ini apa sih tuina cengku ya? Kita tadi bahas di awal ya. Apa sih tuina cengku ini? Nah, tui ini kan sebenarnya bahasa dari Mandarin ya. Tui itu mendorong ya. Na itu menggenggam atau memegang ya. Jadi mendorong dan menggenggam ya. Itu tui na ya. Tui na ya. Nah, Twina ini mengatur kelancaran jaringan pergerakan tubuh karena dia membuat relaksasi, dia membuat postur tidak kaku ya. Nah, tapi ya tidak kita bisa ngomong, oh ini bisa sembuh secara instan ya, tidak juga ya. Nah, dia harus juga nanti latihan ya. Setelah kita benerin dikasih senamnya. Saya biasa kasih senam. Bapak, Ibu, habis ini Ibu senam ya sebelum tidur dan sesudah bangun. Senamnya begini ya. Nah, kadang-kadang pasien itu sudah sembuh bagus sampai 5 tahun ya karena sudah ngerasa sehat ya. Kadang ada yang setahun, 2 tahun, lupa senamnya ya, kena lagi. Itu biasanya begitu ya. Nah, pada senam itu untuk stretching ya, untuk dia eh, supaya elastis ya. Nah, jadi itu menjaga. Kadang dia kena posisi yang salah dengan senam itu dia bisa membenarkan posisi karena dia stretching ya. Nah, itu kadang saya apa? Saya informasikan, saya jelasin, malah di YouTube tuh ada senamnya ya. Jadi harusnya nggak lupa ya. Cuman kadang-kadang males ya karena sudah sembuh ya. Padahal senamnya cuma 10 detik ke kanan, 10 detik ke kiri. Busugin ada 10 detik, jadi cuma 30 detik ya. Ya, paling lama 1 menit lah ya sebelum tidur dan sesudah bangun ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan rangsangan mekanis dan sensorik ke sistem saraf ya. Nah, sehingga dia bisa mengurangi nyeri ya dan mengurangi ketegangan ya tadi ya, muscle muscle guarding tadi ya. Nah, itu tujuannya ya, tujuan Tuina Cengku ya. Jadi ya pijet tradisional China dengan mendorong dan menggenggam ya. Tapi Tuina itu ada yang Anmo, ada yang apa tadi eh, satu lagi tuh saya lupa Li. Nah, nanti kita bahas ya. Terus ada nah ini Li Jin ya, Li Jin ya. Nah, itu dia teknik atau manfaatnya ya. Tapi kalau teknik itu Anmo Cengku ya. Nah, saya lagi, sudah bikin bukunya sih, Tuina itu ada bukunya sudah ya, itu. Nah, saya lupa ya mau ngirim Mbak Nuningnya buku, lupa terus ya. Ingat, nanti saya kirim deh, nanti minta alamat ya, langsung saya kirim buku jamu dan buku Tuina ya, ada dua yang saya bikin ya. Jadi bisa di apa siarkan dibaca ya bagi-bagi yang memang mendengar ya. Jadi bisa Mbak Nuning nanti apa sambil bacain ya. Nah, eh, eh, nah ini ada namanya Li Jin ya, mengatur jaringan lunak ya. Nah, targetnya otot, tendon, ligamen dan fasia. Nah, kadang-kadang banyak yang lengket tuh di fasia, yang lengket di fasia. Makanya akhirnya dia nyeri ya, lengket ya, ketarik ya. Nah, di fasianya itu banyak teknik-teknik yang melepaskan fasia dengan jarum di China ya, namanya apa eh, apa tuh namanya dry needle ya, dry needle ya. Jadi jarum dimasukin di fascia tuh di apa dilepasin ya. Nah, kadang-kadang dia lengket di situ ya. Kadang ada gas ya. Nah, kadang-kadang banyak ya. Kadang-kadang di jaringan itu ada ada kayak semacam apa ya? Benjol kalau kita di USG itu kayak ada gap ya. Nah, kadang ditusuk gapnya itu sudah rilis dia ya. Nah, itu kadang-kadang banyak. Nah, dengan teknik Tuina ini kan dia dari luar ya. Nah, kadang-kadang saya hubungkan metode-metode itu. Ya ketemu ya sebenarnya ya ketemu. Oh, di sini eh, apa tekniknya ya.
Ya karena saya multidisiplin ya, multidisiplin kuliah. Jadi enak nemukan fisioterapi, nemukan herbal, nemukan TCM ya. Nah sekarang belajar agama malah, apalagi belajar agama. Nah mindfulness itu masuk ya. Akhirnya satu kesatuan ya. Jadi ketemu ya apa ya, punya teknik sendiri ya. Nah itu saya senang sekali ya untuk apa, untuk ketemu-ketemu hal-hal itu ya, apa ya, ada excited, wah ini oh begini tekniknya gitu ya. Nah teknik utama Legion ini adalah rolling ya, rolling atau berguling luas ya. Ada lagi kneading ya, menguleni ya, ada lagi pressing ya, menekan ya. Nah, sensasi ini membuat hangat, ya, rileks, tekanan nyaman, merata, ya. Nah, tujuannya tadi apa? Ya, mengurangi ketegangan, ya, menyiapkan tubuh supaya lebih fleksibel, ya, flexibility. Jadi ada rolling, ya, ada kneading, ya, ada diulenin, ya, ada yang apa? Pressing, ya, ada yang pressing, ya. Jadi dia namanya kunfa, ya, tekniknya itu, ya, ada rofa, ya. Nah, ada anfa, diteken, ya. Nah, sama kalau teknik pijit-pijit kita tuh kan ada juga yang direfleksi itu ya. Nah, kalau saya runut-runut, lebih lama lah tua lah yang di Cina ya ternyata ya. Kalau saya runut-runut ya, karena dia apa, karena mereka tuh di apa, diarsipkan ya. Kalau kita ini kan banyak nggak diarsipkan ya. Kalau di sana tuh diarsipkan ya. Nah, makanya dia itu tersimpan, tercatat dengan rapi ya. Nah, ada cengku. Nah, kita ke cengku ya. Targetnya itu apa? Ya, gerak sendi dan hubungan fungsional antar bagian tubuh ya. Karena otot, muscle, ligamen itu kan menghubungkan tulang sendi ya. Nah, itu supaya dia apa? Mobilisasinya itu geraknya itu lebih bagus ya, lebih fleksibel ya. Nah, mobilisasinya itu ya kita lakukan perlahan-lahan, berulang ya. Terus kadang-kadang kita menggunakan teknik cepat ya. Nah, tapi ya kita tetap ya, persetujuan pasien tetap ya. Kita kasih tahu agak sakit atau agak nyeri atau agak pegel ya, kita kasih tahu, atau kita lakukan manipulasi yang memang agak menekan ya. Nah, itu kita juga kasih tahu ya. Nah, nanti eh, ada juga ayunan ya, ayunan ya. Kadang kita twisting ya, ada juga kita twisting yang kita perlukan. Kadang dia seti panggulnya itu turun ke bawah, akhirnya kakinya panjang sebelah. Ya. Nah, karena kakinya panjang sebelah itu kita twisting, kita puter perlawanan arah ya. Nah, supaya apa, si panggulnya tadi, si apa tuh, siasnya tadi ya, kalau bahasa medisnya siasnya tadi ya. Nah, dia akan naik ya, nah akan naik ya. Nah itu kadang ada teknik-teknik seperti itu ya, yang ya di fisioterapi sebenarnya ada, cuman dia tidak mendalam. Kita dapat dulu tuh ya kiropraktik ya, cuman nggak mendalam ya. Di TCM ini malah lebih dalam ya. Nah, karena saya waktu itu ya di rumah sakit itu lama juga ya, di Twina itu ya, di stasiunnya ortopedik ya. Nah, lama banget ya. Jadi kita tuh ya ribuan pasien kita temukan ya. Nah, eh, ya, teknik itu ternyata berguna ya, sampai dia punya tempat duduk yang untuk dia, jadi tempat duduk itu menahan kaki dia ya, supaya dia bisa putar badan orang itu ya. Nah, supaya berubah posisinya, posisi yang dia tadi miring tadi ya. Nah, di twistingnya ya. Nah, itu kadang-kadang kita perlu ya itu. Tapi ya perlahan ya, bukan yang prak-prak enggak ya. Oke, nah ini ada eh, bagaimana sih si efek dari terapi manual Tuina Cengku ini yang bisa menjadikan pengobatan ya. Nah, di sini ada tingkat nyeri kaku ya, sebelah kiri ada waktu ya. Nah, ini ada elevation curve-nya ya. Nah, satu sentuhan aman ya, mengirim sinyal ke sistem saraf untuk menurunkan volume alam nyeri ya. Jadi karena dia tadi sentuhan aman ya, pelan-pelan, perlahan, ada yang cepat ya, ada yang kita apa tadi tekan, ada yang kita rolling, ada yang kita kneading ya, ada yang kita pressing ya. Nah, nyerinya akan berkurang ya. Terus otot, nah jendela terbuka itu otot perlahan rileks ya. Jadi yang tadi membungkus tadi atau membungkus susah berjalan tadi, nah fasia atau apanya lebih lentur ya, lebih lentur ya, lebih rileks ya.
Nah, terus kita ya setelah kita twisting, kita benarkan, kita twina ya. Nah, kita harus mengajarkan ya latihan ya. Karena kadang-kadang sudah bagus, sudah ini dia nggak latihan ya, lengket lagi ya akhirnya ya, kaku lagi ya. Nah, makanya diajarkan senam. Saya bisa ajarkan senam ya. Nah, saya tuh pengen bikin acara tuh karena saya dijadiin ketua cabang apa ya PKBSI itu senam 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 energi ya namanya. Tapi bagus gerakannya bagus ya. Kalau menurut saya gerakannya bagus itu TCM ya. Jadi meridian ya yang dipakai dia ya. Nah, tapi belum sempat belum sempat ya. Nah, terus hasil jangka panjangnya apa? Ya nanti akan bisa mandiri ya, misalnya ada salah sedikit dia bisa dengan senam itu memperbaiki sendiri ya. Nah, makanya ada saran berenang ya, jalan ya. Nah, itu untuk apa? Untuk eh, fleksibilitas ya, fleksibilitas otot sendi kita ya. Ya, jangan lari aja ya, karena lari itu kadang-kadang high impact ya, dak duk ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa nggak masalah. Tapi kalau orang yang dia habis saraf kejepit, dia lari, ya udah pasti dia kena lagi ya. Apalagi lari dari kenyataan, wah repot lagi itu. Ya. Nah ini ada eh, apa nih? Oh ini cara-cara teknis ya, cara teknis supaya aman, terukur dan transparan. Ya, jadi eh, kita asesmen ya namanya tuh asesmen ya asesmen tuh eh, pemeriksaan ya pemeriksaan yang apa ya yang ada SOP-nya ya jadi bukan asal-asalan jadi kita pasti akan mendengarkan keluhan si pasien ya bukan langsung memijat pasti kan dia aduh saya sakitnya di eh, pundak kanan aduh saya sakitnya di pinggul ya aduh saya sakitnya di kantong misalnya gitu ya jadi pasti dia akan membicarakan itu ya. Nah, dari situ kita akan kumpulkan informasi tersebut ya. Kita namanya asesmen mendalam ya. Nah, kita evaluasi, Bapak ruku gimana misalnya. Aduh, duduk ketarik, aduh sakit, 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 nah, misalnya. Bapak coba duduk berdiri, Pak. Aduh, duduk, duduk, duduk berdiri, aduh ketarik misalnya ya. Bapak coba sujud Pak misalnya kan atau tangan misalnya frozen shoulder Bapak coba angkat deh tangannya ke atas coba ke belakang ya nah itu kan bisa kita cek ya di situ ya atau kita suruh berdiri posturnya kita lihat atau dia suruh tengkurap ya nah dengan itu kita tahu nih masalahnya tapi kita juga harus tahu bahaya ya red flags ya red flag itu sinyal yang membahayakan yang tidak bisa kita lakukan ya nah kemarin ada pasien bukan sinyal membahayakan sebenarnya ya jadi dia itu habis kebentur ya jatuh kebentur jadi eh, pundak di skapula belakang itu ya apa kalau kata orang itu entong-entong ya nah itu kebentur kuat ya nah kayaknya robek ya ada robek otot atau ligamen ya nah pas dia tunjukin dia minta benerin Pak ini kayaknya saya dislok deh Pak saya dia bilangnya klavikula saya naik nih Pak dikasih ronsen juga benar memang dislok ya nah, cuman pas dia ya maaf buka baju ya, laki-laki ya. Nah, dia tekan ya, dia tekan yang klavikulanya. Jadi klavikulanya itu kayak ada net ditekan turun naik lagi, turun naik. Wah, Bapak ini nggak bisa nih Pak. Ini memang dislok, oke. Tapi disloknya ini penyangganya itu otot-otot yang menarik dia itu robek. Jadi makanya Bapak ditekan balik lagi, tekan balik lagi, nggak bisa ini ya mau kita benarkan beberapa kali ya lebih dari 100 kali juga nggak bisa karena ini kan kayak kita gimana ya kayak ada yang nahan ya jadi tulang kita tuh kan ada serabut-serabutnya ya ada ligamen ada tendon di daerah-daerah situ ya ada serabut ya nah itu kan menahan jadi ada kesatuan dari skapula kita ke klavikula itu ada kayak otot ya kayak otot atau ligamen ya yang dia nahan jadi supaya dia tuh tidak lari begini nah ini ditekan lari tekan lari nah itu nggak bisa dibenarkan nah itu harus kita tahu oh percuma ini kalau dibenarkan nah memang salah satu jalannya operasi karena supaya untuk dia apa
untuk dia bisa nahan. Nah, supaya nahan, ya di yang robekan tadi dibenerin ya. Nah, akhirnya akan balik ya. Nah, ternyata benar dia sudah ke mana-mana, udah yang bisa bener-benerin tulang lah segala macam ya. Tetap ya saya bilang ini bukan masalah di situ. Masalahnya itu robeknya itu saya bilang ya. Nah, kadang ada yang kita harus tahu ya. Atau ya memang nih orang kecelakaan ya, fraktur ya. Fraktur udah bengkak datang. Nah, itu jangan kita paksakan ya. Apalagi kalau dia ada robek ya ACL-nya misalnya. Nah, kita adjust ya tambah robek ya. Nah, itu namanya asesmen mendalam ya. Nah, terus kita jangan lupa ya ada persetujuan informed consent ya misalnya eh, persetujuan pasien misalnya kita mau melakukan pemeriksaan ya dan lain-lainnya. Ya. Terus ada tadi si Lijin ya. Lijin ini teknik ya, teknik bagaimana dia bisa merilekskan tubuh ya. Nah, supaya si fascia tadi ototnya nggak tegang, terus muscle guardingnya tadi mengurang ya. Nah, baru kita lakukan tuina cengku ya. Biasanya saya tuh di gym tuh saya suruh stretching dulu, saya renggangin ya. Jadi saya renggangin dulu, lemesin dulu segala macam. Nah, baru kita cengku ya, mobilisasinya ya. Nah, tadi kayak kita twisting ya. Supaya dia turun, dia luruskan ya. Yang pinggangnya nyeri tadi karena dia misalnya ketarik sebelah ya kita luruskan ya atau ada yang masuk sedikit ya misalnya ya. Nah, kita naikkan. Nah, itu ada tekniknya. Jadi ada namanya hukum Newton itu aksi min reaksi. Dengan kita tekan nanti ada min reaksi ya aksi kita tekan dia akan menekan lagi balik. Nah, itu kadang-kadang kita gunakan juga teknik itu. Ya, teknik itu lebih lebih apa ya? Ya sesuai dengan hukum Newton tadi ya biomekanik. Nah, terus jangan lupa latihan. Nah, latihan saya tuh gampang banget ya. Sebelum tidur sesudah bangun, ya. Sebelum tidur sesudah bangun, ya. Senamnya gampang banget ya. 30 detik, 30 detik udah selesai, ya. Nah, itu paling penting ya. Jadi kita lakukan ya senam-senam tersebut ya. Untuk apa? Untuk mereka bisa menjaga postur sendiri. Ya, kadang dia ngangkat beban lupa ya. Terus kadang-kadang sudah sembuh, ngangkat lagi pot. Ada itu pasien saya tuh ngangkat pot. Lupa ya, ada lagi yang sudah bagus apa bersihin mobil ya, nunduk-nunduk. Udah kena lagi ya. Nah, ini ada lagi mengenali sensasi tubuh selama terapi ya. Nah, tadi ada rolling ya, rolling itu kita apa kayak kunpai rolling ya. Nah, itu kita terus ya kita lakukan ya, berirama ya. Nah, relax ya. Dan kalau kita sudah ahli itu kita tuh badan-badan kita bergerak ya, badan-badan kita bergerak ya. Saya lihat tuh Lose di sana ya, itu pasiennya ribuan ya. Sekarang sampai dia sore ya, itu pasien banyak banget ya. Saya juga bingung ya, dia kuat banget ya. Nah, ternyata ada tekniknya ya. Teknik itu kita relax, tangan kita bergerak semua, badan kita juga ikut gerak. Jadi bukan hanya kalau kita pijat tradisional kan kadang menggunakan otot tangan ya. Nah, itu aja. Nah, itu pegel. Ada yang teman saya tuh memang dia hobi terapi tradisional ya, dia ikut sekolah. Lo saya langsung ngomong lah, udah ini cepat selesai katanya. Ya benar, cuma satu pasien sudah lemes dia. Nah, karena dia tahu tekniknya. Oh, ini kelihatan ini ya. Nah, terus rasa hangat ya. Jadi ada rasa tekanan, ada rasa hangat ya, terasa mengendur ya. Terus membuat rileks ya, membuat rileks ya. Jadi kita enak ya. Nah, tapi harus ada kita waspadai ya. Misalnya ada nyeri tajam menusuk ya. Ada yang kalau nyeri tajam menusuk nih kadang-kadang ada posisi yang salah ya. Kadang dia kayak tertusuk-tusuk tuh. Kadang-kadang ada posisi dikit tertusuk-tusuk ya. Ada juga rasa strom, metasetrum. Nah, biasanya kena radix ya, radix itu akar saraf ya, ya. Nekan saraf. Nah, kadang tersetrum itu sampai baal ya, kesemutan ya. Nah, itu ada juga. Ada yang kebas nih, tadi baal ya, kebas. Nah, itu kadang-kadang penekanannya lebih kuat biasanya ya. Biasanya dia tuh nyeri dulu tertusuk-tusuk terus dia kesemutan baal. Nah, kadang-kadang sudah baal itu sudah ya mulai dia kakinya mengecil, kadang-kadang kalau nggak dibuat aktivitas ya
Nah, atau ada masalah mual atau pusing berat. Nah, ini kita harus waspada ya. Jadi tidak sembarang juga ya. Jadi harus kita ada red flags itu ada kita apa ya kita lihat ya kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, terus ada nah kapan harus kita berobat ya. Nah, praktisi atau terapis itu harus benar-benar safety dan etika ya. Nah, misalnya yang lampu hijau ini aman untuk Twina ya, misalnya nyeri pinggang, nyeri bahu ya, yang non spesifik, yang stabil ya. Kaku misalnya setelah duduk berdiri lama atau susah memulai aktivitas terasa tegang ya. Nah, ada yang kuning lampu kuning yang hati-hati ya, perlu modifikasi ya. Nah, seperti lansia tadi ya yang saya bilang ya kemungkinan osteoporosis itu pasti ada ya. Nah, kalau kita mau cek bondnya itu ya bisa dengan density atau dengan ronsen juga kelihatan ya opak atau enggak ya. Nah, ibu ya, hamil ya trimester pertama hati-hati ya takutnya nanti pendarahan ya. Tapi kita modifikasi bisa ya jangan suruh tengkurap ya atau tekan ya apalagi yang sudah besar ya. Nah, itu bisa kita lakukan ya, tapi kita hati-hati ya. Terus ada juga yang menggunakan pengencer darah ya. Nah, kalau kita manipulasi cepat kan darah lebih lancar ya, lebih encer. Nah, itu juga hati-hati ya. Nah, yang berat banget yang merah ya, ini harus ke IGD ya. Misalnya dia ada masalah kauda equina ya, misalnya dia kelemahan tungkai kaki atau sulit menahan air kecil ya atau kebas ya. Nah, ini kelemahan harus segera ditanganin medis ya. Atau foot drop atau kaki mendadak lemas ya. Nah, ini kita harus tahu lebih dalam lagi ya. Tapi kalau kita sudah jam terbangnya tinggi, ya tahu cara menangani boleh ya. Tapi kalau memang kelihatan ini tidak memungkinkan, ya kita evaluasi dengan pemeriksaan penunjang ya. Atau demam menggigil. Nah, ini hati-hati kadang-kadang ada infeksi atau ya, terus ada misalnya benjolan atau kanker ya, atau trauma hebat ya, misal luka terbuka. Nah, itu juga nggak boleh ya. Jadi harus harus tahu ya, yang mana boleh, yang mana enggak ya. Nah, ini bagaimana kita lakukan ya untuk tubuh kita ya supaya kita tuh bisa menjaga postur ya menjaga biar nggak sakit pinggang ya menjaga supaya kita rileks ya jadi bukan hanya terapi tapi kita juga harus ya jadi ya, kalau bengkelnya ada sih aman ya tapi kalau misalnya kita bisa melakukan sendiri why not ya kenapa tidak ya jadi usahakan kita rileks misalnya sekali-sekali lah kayak misalnya kita habis siaran nih Mbak Nuni habis siaran duduk ya kayak relaksasi lah duduk relaksasi ya. Ini gambarnya begini karena nggak ada gambar lain ya. Ya seperti relaksasi duduk ya. Nah tarik nafas ya. Tapi postur kita benerin ya. Postur kita tuh ergonomis ya. Posturnya bagus ya. Bukan nunduk udah bukan terlalu ke depan terlalu ke belakang ya. Nah sambil kita tarik nafas kita rasakan tuh rongga dada tuh melebar ya. Karena kita tarik apa ya interkosta kita tuh melebar ya jadi kayak stretching jadi terasa tuh stretching ya nah terus perlahan-lahan kita relaksasi nah otot-otot tuh relax ya merenggang semua ya nah itu kan banyak penelitiannya dengan kita tarik nafas itu ya. Ada waktu S3 itu saya lihat dengan metode tarik nafas dan zikir ya. Eh, nah, dia sampelnya itu di rumah sakit malah ya itu ya. Jadi ada perawat-perawat yang dilakukan dengan relaksasi, ada yang tidak ya. Nah, dengan relaksasi ini ternyata perawat-perawat tersebut badannya lebih segar, lebih kuat ya, imunnya tinggi ya. Dia diperiksa juga dengan lab ya. Nah, itu bagus ya, ternyata ada ya seperti itu ya. Nah, kemarin saya mau ngambil mindfulness awalnya, tapi ternyata ribet banget ya. Akhirnya saya ubah ya dengan majelis taklim ya. Saya bikin konsep. Nah, baru nih, saya bikin konsep. Jadi nanti
kalau Mbak Nuning punya majelis taklim, konsep buku yang sudah jadi itu bisa di copy paste, ya. Jadi selama ini kan majelis taklim hanya eh, dia belajar agama, ya, untuk menggali agama, dia belajar dengan apa tuh namanya rohani, ya. Tapi saya gabungkan dengan pelatihan herbal. Pelatihan herbal. Jadi nanti majelis taklim itu bukan hanya dia sehat rohani, tapi sehat jasmani. Itu saya bikin konsepnya. Kemarin sudah saya bikin SLR-nya, penelitian pendahuluannya, saya bikin need assessment, ya. Nah, setelah itu saya bikin mix method kuasi eksperimen. Nah, itu untuk disertasi saya. Nanti kalau sudah jadi, bisa di copy paste ya untuk seluruh majelis taklim di Indonesia. Silakan. Nanti saya bikinnya, tinggal download ya, itu. Ya. Nah, ini ada lagi eksplorasi panggul. Ya, kan panggul ini banyak banget masalahnya ya. Panggul ini ya karena gerak tubuh kita, jalan kita pasti dipanggul di ya di panggul kita ya. Semua gerakan dipanggul ya. Nah, kita bisa juga mengolah gerakan panggul ini dengan ke depan ya, ke belakang ya, ke depan, ke belakang ya, apa sih namanya tuh kayak bridging ya namanya. Jadi hip apa tuh sias kita dimainin ya. Kayak kita tuh ada apa ya? Enroll ya. Rasain aja ya. Maju, mundur ya. Nah, tapi nyaman ya, jangan dipaksa ya. Maksudnya kalau nggak nyaman ya jangan dipaksa ya. Sambil duduk kita gerakan karena sias kita nih, panggul kita nih sangat banyak ya gerakannya ya. Nah, supaya dia otot-otot itu rileks ya. Terus ada, nah akhirnya kan kita berdiri lama ya, berdiri lama. Kadang-kadang kita berdiri lama itu posisi itu menyangga cuma satu tempat ya. Misalnya hobinya senang di kanan ya. Kadang kan coba aja kalau orang ngobrol ya, jarang yang dia dua-dua berdiri tegap ya. Kadang dia pasti di sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Dia numpunya. Nah, itu dengan kita begitu kita harus ya tadi ya kita ganti dengan apa senam kita dengan lawan ya. Misalnya kita sudah ke kanan, kita lawan ke kiri ya. Nah, kayak ini duduk ini kan, saya duduk lama nih. Kadang-kadang kaki saya naik sebelah kiri. Ya, saya ulang sebelah kanan juga. Ya, kadang-kadang gitu ya. Nah, itu bisa kita menyeimbangkan ya. Atau kita bisa juga kita eh, hip tuh hip tuh apa sendi di bonggol bonggol kaki kita ya bonggol paha kita itu. Nah boleh juga kita putar-putar ya sambil kita duduk ya kanan ke kiri ya. Nah itu tadi jalan ya jalan tadi 30 menit ya karena dia supaya merileks ya hip itu ya hip itu antara panggul dengan kaki kita. Nah itu sangat bermanfaat ya. Nah ini bisa mandiri ya. Nah, jadi ada terapinya, ada mandirinya ya. Nah, ini ada pertanyaan ya sebelum memilih terapis ya. Nah, ini juga saya masukin kemarin. Kenapa ya? Saya juga lupa ya. Harus ada asesmen awal ya. Oh, supaya red flag tadi ya, hati-hati ya karena banyak sekali yang kemarin masukan dari berbagai ya teman-teman lah ya sampai waktu kita di Monef Monef. Nah, kebetulan yang Monef kita tuh orang fisioterapi ya kok bisa orang dengan follower banyak ya dengan apa gitu ya nah tidak ada asesmen langsung kretak-kretak ya nah dia khawatir ya dari situ saya kepikiran ya dan dia khawatir kita aja melakukan di fisioterapi ya tidak sembarangan ya tidak pertauk ya harus ada asesmen. Nah ini kemarin ya, saya kepikiran ya udahlah sekalian aja lah biar pemirsa mendengar ya kehati-hatian itu lebih penting ya. Nah kita juga ada asesmen awal ya. Terus kita menanyakan riwayat kesehatannya ya ada nggak refleks tadi yang berbahaya ya sebelum kita melakukan tindakan ya. Nah, tujuan terapi ya, kita kasih tahu ya. Misalnya dia bisa nggak ngangkat anak atau ngangkat cucu atau tadi ya dia bisa nunduk nggak atau dia bisa dari duduk berdiri ya. Nah, kita tanya ya tujuan dia tuh dibicarakan nanti kita akan melakukan seperti ini ya, seperti ini ya.
Nah, kita jelaskan ya, tapi bukan hanya untuk bunyi ya, jangan sampai ada, oh saya pengen dikeretak ya, dibunyi ya, nggak juga ya, itu ada juga yang nggak perlu bunyi ya, karena gas ya tadi ya. Nah, persetujuan informed consent itu paling penting ya, persetujuan pasien kita melakukan tindakan terapi ya. Nah, terus kita evaluasi, ada evaluasi ya. Evaluasi itu bagaimana perubahannya ya. Misalnya ROM dia menambah atau MMT dia lebih kuat ya. Muscle, MMT muscle ototnya ya. Kalau ROM tadi range of motionnya atau lingkaran atau dia bisa fleksi, ekstensi atau dia bisa naik, bisa turun ya. Nah, itu lebih lebih ada kemajuan ya. Nah, itu kita ada evaluasi. Kalau misalnya nggak ada, ya kita evaluasi juga ya. Kenapa nggak ada? Nah, itu ya. Nah, terus kita jangan lupa tadi ya ajarkan edukasi. Edukasi ya sudah sembuh ya angkat-angkat berat hati-hati ya. Terus nunduk-nunduk hati-hati ya. Terus lari hati-hati. Nah, ada juga pasien tuh hobi main bulu tangkis ya. Jadi akhirnya lututnya cedera. Saya bilang ya oke bisa diterapi, tapi ya kalau Bapak main cedera lagi ya. Nah, Bapak mau sakit atau mau mau sehat ya. Nah, olahraga itu buat kita sehat, bukan olahraga itu membuat kita sakit. Saya gituin. Ya akhirnya dia mikir ya itu. Nah, kadang-kadang hobi ya susah hobi ya. Kadang saya ganti aja Pak, bilang Pak ganti Bapak berenang ya, sepeda boleh ya. Jangan jangan high impact ya yang tekanan kuat ya karena kalau tekanan kuat itu pasti akan bermasalah ya. Oke, ini yang terakhir ya. Jadi punggung Anda kuat dan mampu beradaptasi ya. Kalau kita nggak kuat ya gimana beradaptasi ya. Nah, kita Cengkuh hadir bukan untuk menjanjikan keajaiban instan, melainkan memberikan pengalaman sentuhan terarah agar tubuh Anda kembali merasa aman. Sentuhan untuk menenangkan, gerakan untuk memulihkan, latihan untuk mempertahankan. Makasih, Bu Nuning. Dengar apa yang disampaikan ini, nggak bisa nggak, kita memang harus bergerak ya. Dan tadi waktu di awal saya belum sebutin alamatnya nanti ya di penghujung ya. Boleh langsung ke pertanyaan Pak Alfian? Silakan. Iya, silakan. Oke, jadi terkait dengan lutut nih, sakit sih enggak Mbak, tapi kenapa bunyi kretek-kretek terus ya? Wow, tapi masih Perempuan. sholat, Ibu ya, masih sholat masih biasa, cuman bunyinya itu loh. Kenapa Kak Umurnya, gerangan? umurnya, umurnya. Nggak disebut di sini. Ya, biasanya kalau ibu-ibu ya dengan umur di atas 56 ya. eh, Mhm. Nah, itu biasanya OA ya. OA itu osteoartritis ya karena dia sudah menopause ya. Jadi cairan di sinovialnya itu udah berkurang ya. Nah, akhirnya terjadilah osteoartritis atau peradangan sendi atau degeneratif sendi ya. Mhm. Nah, ini terjadilah kapur. Nah, biasanya keretak-keretak bunyi, ya, keretak-keretak. Nah, malam hari kadang-kadang lebih nyeri, ya, karena malam tuh dingin, ya, makanya kompres dengan hangat, ya. Nah, banyak orang salah juga tuh Mbak Doning, kompres Mhm. pakai air dingin, ya, tambah sakit, ya. Jadi kita meradang itu karena meradang dari dalam itu menggunakan air hangat, boleh tambah jahe, seri, ya, cengkeh, ya, diparemin, ya. Tapi kalau kita kena benturan, bener air dingin ya, kayak orang petinju itu ya, petinju, tos ya kan, ditonjok. Ya. Nah itu benar air dingin ya, karena benturan dari luar. Tapi kalau dari dalam itu air hangat ya, itu banyak salah ya. Oke. Nah, jadi kalau orang OA itu malam-malam dia sore-sore lebih sakit biasanya, lebih nyeri, bunyi krepitasi, namanya keretak-keretak ya tadi ya. Mhm. Terus ROM-nya itu apa? Gerak sendinya itu berkurang ya. Biasanya dia bisa full menekuk, nah dia tidak bisa full lagi segini doang ya. Nah, segini doang nanti. Nah, itu hati-hati karena kapurnya makin banyak ya. Makanya dilatih pelan-pelan ya. Nanti ada namanya heel slide ya, front hang itu bisa dilatih ya supaya dia fleksibelnya nambah. Tapi jangan jangan dipaksa ya, takutnya Mhm. nyeri banget ya, nanti bengkak ya. Jadi itu kemungkinan OA ya osteoartritis ya bisa ditanganin selama dia belum grade 4 yang lengket yang sudah nggak bisa nekuk ya. Itu Oh. 3 4 lah ya, 3 4 lah ya. Gitu. Mhm. Baik. Kemudian dari Bapak Sumardi, Assalamualaikum Pak Alfian. Saya Waalaikumsalam. lansia. Lansia usia 75 tahun. Tiap hari kok pusing dan kelayangan ya. Leher belakang kaku.
tensi normal, dengkul sakit kalau berdiri waktu sholat, telapak kaki lengket kalau kena air. Obat herbalnya apa ya? Terima kasih. Iya. Ya, ini banyak ya keluhannya. Kalau saya Mhm. lihat ya, pertama tadi dia sebutkan tengkuk berat ya, terus sering pusing ya. Nah, ditambah lagi dia ngomong tadi lengket ya, Iya. kayak cuci kaki ya. Nah, kemungkinan di sini ada sumbatan ya, sumbatan aliran darah ya, kemungkinan besar ya. Karena kan kita nggak ketemu langsung ya. Jadi kemungkinan besar ada sumbatan pembuluh darah ya dari gula dan kolesterol ya, kemungkinan ya. Karena kalau gula dia naik, kolesterol naik ya, atau salah satunya ya. Jadi coba cek lab ya, HbA1c atau kolesterol lengkap ya. Tapi kolesterol lengkap itu puasa biasanya ya. Kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid ya, Mhm. sama HbA1c ya. Nah, kalau kolesterol itu puasa, tapi kalau HbA1c nggak perlu ya. Nah, supaya kita lihat tinggi nggak ya. Nah, tapi kemungkinan itu tinggi ya. Makanya dia pusing ya, aliran darah nggak lancar ya. Ke kaki juga kayak lengket ya, aliran darah nggak lancar ya. Terus berat tadi, tekuknya berat ya. Nah, kemungkinan besar. Nah, solusinya apa? Ya alirkan darahnya ya, lancarkan aliran darahnya. Dengan apa? Pertama pantangan dulu ya, jangan 4 sehat 5 sembarangan ya. Yang gula-gula ya, yang manis-manis itu sudah mulai stop ya. Kalau nggak lihat Mbak Nuning tuh ya, kalau pengen manis ya. Ya pokoknya Ngarang. sudah pantangin ya yang manis ya, ganti stevia kalau mau ya. Terus kayu manis boleh ya. Terus makanan yang berlemak ya, keju, coklat, nasi uduk, mentega ya, seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting, pokoknya yang enak-enak yang berlemak ya. Nah, setelah itu baru kita kasih terapi intervensinya. Ya, boleh Mhm. terapi lintah, ya, terapi yang aliran darah ya, lintah boleh, ya, bekam boleh, ya, misalnya ya. Pokoknya yang apa, untuk sirkulasi darah, ya. Nah, terus herbal, boleh herbal, herbal yang melancarkan aliran darah. Apa? Ya, misalnya bawang putih, ya. Kalau Hmm. dia ada perih di lambung, kasih kunyit, ya. Terus apalagi sambung nyawa ya, daun dewa ya, seledri ya. Nah, itu bisa untuk membantu lemak ya. Nah, atau eh, eh, apa tadi dengan gulanya ya, gulanya tadi dengan sambiloto ya, broto ali ya, kayu manis ya. Nah, itu bisa untuk gula ya. Nah, untuk tambahan-tambahan gula. Jadi bisa kita kombinasi ya. Sehingga apa? Jadi gulanya turun ya, kolesterolnya turun, aliran darahnya lancar. Nah, mudah-mudahan sih sudah jauh berkurang ya. Terus jalan boleh jalan ya, 30 menit ya. Jalan Hmm. 30 menit ya, kalau misalnya memang kakinya nggak kuat ya bisa dulu, jangan 30 menit ya, 5 menit ya, nanti naik-naik 10 menit ya, sampai memang kuat ya, itu untuk supaya apa, aliran darahnya lancar ya. Oke. Baik, lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya, ini dari Australia nih, dari Ibu Nurjana Madio. Assalamualaikum, Dr. Alfian. Mohon Waalaikumsalam. penjelasan, gimana caranya mengatasi frozen shoulder? Kalau minum herbal, apa herbalnya? Apakah frozen shoulder bisa sembuh dengan stretching? Terima kasih banyak. Iya. Ya, jadi ini jauh juga ya, Australia ya tadi. Iya. Oh, sampai kita sudah ada di Australia ya. Lah, kan kita pakai ini apa? Bukan gelombang biasa. Aduh, mantap. Nah, jadi tadi frozen shoulder ya. Frozen shoulder Mhm. itu kan dia frozen, ya. Frozen, namanya itu frozen ya, beku ya, beku ya. Nah, lengket ya. Ada kaput, ada bonggol lengket di situ ya. Ada problem di antara bonggol sama sendinya ya, lengket ya, karena dia freezing ya, freezing atau frozen tadi ya. Mhm. Nah, caranya apa? Ya herbal itu ya untuk inflamasinya ya, untuk apa, untuk otot-ototnya longgar, tapi tetap harus latihan ya, atau dibenarkan posisinya, cuman agak sakit ya. Nah, karena posisinya itu lengket ya. Kalau di medis biasanya di anestesi dulu, ditarik ya. Hmm. Ya, ditarik dipaksa ya. Nah, cuman takutnya robek ya. Jadi caranya ada ya, caranya tekniknya ada ya. Jadi kita perlahan-lahan tadi sama tadi ya, kita
tuina anmo dulu ya, lemes-lemesin dulu ya. Nah, terus kita tuina cengku ya. Tadi sama ya tekniknya. Cuman tekniknya tidak dipaksa yang kayak di media sosial sekarang ya. Nah, kita perlahan-lahan jangan sampai dia sakit takutnya robek ya. Nanti ada masalah lagi di rotator cuff-nya ya. Nah, jadi kita masuk dulu pelan-pelan, kita hangatkan, bola kita tambah moksa ya. Terus baru kita kasih herbal boleh ya. Nah, baru kita tuina cengku. Ya, ada tekniknya itu ya. Nanti narik ke atas, narik ke bawah ya. Direnggangkan ke belakang ya, itu ada tekniknya. Nah, sampai dia nanti latihan di rumah ya, kayak latihan pendulum pakai apa? Beban diputer-puter Mhm. ya, ke atas, turunkan ke atas ya. Maksimum aja ya. Nah, tapi memang agak lama ya kalau teknik dengan dia sendiri. Memang harus dibantu dengan terapi ya, karena dia lengket ya. Cuman ya agak sakit ya kalau pas saat benerin ya. Cuman ya perlahan-lahan, jangan dipaksain. Banyak kok yang di YouTube saya itu yang frozen shoulder ya, yang Mhm. bisa langsung naik tangannya ya, gitu. Oke, berikut dari Ibu Suratmi di Kalisari. Assalamualaikum Pak Alfian. Umur saya Waalaikumsalam. 72 tahun. Sakit lutut, pengapuran, menahun. Bisa nggak sih melakukan sesuatu untuk mengurangi sakit lututnya? Terima kasih. Iya, Ya, yang pertama turunkan berat badan. kalau gemuk. Kayak gemuk ya itu. Karena clue-nya itu biasanya orang-orang yang sakit lutut nih karena ada beban ya, ada beban yang berat ya biasanya ya. Mhm. Nah, dia pasti menekan kompresi ya, akhirnya sinovialnya nggak ada, eh, lapisan sendinya berkurang ya, akhirnya bergesek-gesek antara sendinya itu ya. Nah, nah, caranya apa ya? Pertama turunkan berat badan kalau memang berat ya. Nah, kedua caranya apa? Pakai deker dulu ya supaya dia Hmm. tidak terlalu menekan ya. Nah, ketiga latihan ya, latihan tadi namanya heel slide ya, front hang ya. Pokoknya latihan-latihan yang lutut ya untuk direnggangkan ya, di YouTube saya itu ada ya, untuk latihan-latihan lutut itu ada ya. Nah, tekniknya apa supaya merenggangkan antara gapnya itu tidak menyempit ya. Nah, Mhm. kalau orang OA itu kan dia gapnya menyempit ya. Pertama dia nggak kelihatan, kedua dia ada kapur, ketiga mulai kelihatan nyempit, keempat nyempit bener ya. Akhirnya kayak engsel pintu kan, kalau renggang engsel pintu bisa buka tutup kan. Tapi kalau dia rapat gimana buka tutup? Nah, akhirnya apa? Dia nggak bisa ini, nggak bisa nekuk lagi. Ya, akhirnya nggak bisa nekuk ya. Nah, itu problemnya. Ya, jadi pertama dia harus turunkan berat badan ya kalau memang dia berat ya. Kedua dia harus latihan ya, latihannya itu untuk fleksibilitasnya ya, bisa nekuk, bisa lurus, bisa nekuk lurus supaya untuk merenggangkan ya. Kalau misalnya dia pengen aktivitas gunakan deker ya supaya tidak tambah ya. Mhm. Terus ya ada aktivitas yang high impact ya. High impact itu yang menekan terlalu kuat, lari ya. Nah, terus beban ya. Nah, itu dia akan menekan ya. Nah, boleh kita tambahkan dengan herbal ya yang untuk mengurangi nyeri sendi ya, mesti misalnya kelor ya, seri ya, jahe ya, kunyit ya. Nah, itu boleh, cengkeh ya itu boleh, atau diparemin juga ya di lututnya itu ya. Nah, setelah itu ya dia harus jaga memang posisi-posisi yang tertentu yang menekan. Ya, kadang-kadang dia kakinya panjang sebelah tuh. Akhirnya yang pendek itu menekan terus. Nah, itu juga kadang-kadang jadi problem ya. Makanya kadang-kadang ada orang sakit lututnya, oh sebelah kiri doang yang lebih sakit ya. Kenapa? Kadang-kadang kakinya lebih pendek yang menekan Hmm. itu. Jadi ya selama yang bisa disarankan di apa di hasil TV ya seperti itu ya. Itu. Kalau nggak lihat Baik, di YouTube latihan sendi, ya, latihan lutut ya. bisa ditengok di YouTube-nya ya, Ya, jadi aman. ya. Oke. Ini pertanyaan dari Bunda Emilda, tapi di luar tema nih. Nggak apa-apa ya Mbak Boleh. Nuning. Penyebab sering terjadi alergi, gatal dan bengkak merah saat capek dan cuaca sedang dingin itu hampir 2 hari sekali selalu kena. Obatnya untuk alergi ini apa ya? Mohon Ya, pencerahannya Pak Alfian. Terima kasih. ya. Alergi ini kan sensitivitas ya, Mhm. terlalu lebay ya. Jadi kita tuh punya apa ya namanya? Pertahanan tubuh ya. Ada imun ya. Mhm.
Nah, karena dia nih hipersensitivitas ya, ada apa tuh dingin ya, ada debu ya, dia terlalu lebay ya. Nah, biasanya orang-orang yang alergi tinggi ini jarang sakit yang berarti ya, maksudnya jarang sakit yang bahaya banget ya, maksudnya karena daya tahan tubuhnya kuat ya, daya tahan tubuhnya kuat, malah lebay ya, lebih 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 sensitif ya. Ada apa-apa langsung benjol-benjol, ada apa-apa dia mengi ya, Hmm. asma ya. Nah, caranya apa ya? Pertama hindarin dingin ya, hindarin pencetusnya ya. Usahakan yang hangat atau menggunakan baju yang hangat ya, tapi tidak eh, apa harus menyerap ya, maksudnya menyerap keringat ya. Ya itu pertama hindarin dingin ya dengan baju hangat ya yang menyerap ya. Nah, kedua bisa kita turunkan ya imunospresan namanya. Jangan terlalu lebay ya. Kalau di medis itu kan disuruh antihistamin biasanya kan dikasih Hmm. antihistamin. Nah, herbal-herbal yang antihistamin banyak ya. Daun alpukat ya, terus patikan kebu ya. Terus apa lagi antihistamin ya? Ciplukan ya. Nah, itu antihistamin ya bisa direbus ya, daunnya bisa direbus, diminum ya. Nah, itu antihistamin ya. Sama air kelapa juga antihistamin ya. Makanya jangan salah, ya, tapi air kelapa bisa asam urat kalau ada asam urat ya. Nah, kadang orang menggunakan air kelapa supaya seger ya. Padahal dia nurunkan ya, dia antihistamin ya, dia Hmm. nurunkan imunitas ya sebenarnya ya. Nah, jadi boleh juga air kelapa sekali-sekali ya. Tapi kalau ada asam urat jangan ya. Nah, itu untuk menurunkan ya antihistamin supaya dia alerginya berkurang ya, supaya nggak lebay, supaya nggak lebay. Itu ya. Intinya itu apa? Oke. Hipersensitivitas ya. Gitu. Baik, kita ke Ibu Nur Hayati, usia 63 tahun, pegel di leher dan di lutut sering sekali terasa. Apakah terapi Tuina Zengku aman untuk lansia dengan osteoporosis atau pengapuran tulang ini? Terima kasih. Iya. Ya, ya kalau sudah pegel leher, lutut, ini kan hal yang jauh-jauh ya posisinya ya. Nah, intinya dia kurang eh, elastisitas ya, kurang Hmm. gerakan yang bisa eh, fleksibilitas ya. Nah, tuina cocok ya, cuman dengan ahlinya ya, jangan sampai yang dia nggak ahli dia paksakan sudah kropos ya. Dia anggap anak muda ya, hajar ya. Nah, itu repot, bisa patah, bisa fraktur ya. Boleh ya, perlahan-lahan ya. Oh, pasien saya ada yang 94 tahun ya ke Mhm. saya ya. Nah, saya itu memang banyak pasien-pasien yang umur-umur yang datang ke saya malah ya. Mhm. Jadi pasien-pasien yang umur banyak ya. Walaupun memang ada juga anak kecil ya, anak muda. Tapi kan paling banyak itu rata-rata yang umur ya. Ya mungkin kelihatan sabar saya kali ya. Nah, sebenarnya yang penting kita tahu tekniknya, bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana rambu-rambu yang tadi red flag tadi ya, yang hati-hati kehati-hatian, nah ini itu aman sebenarnya. Makanya tadi saya jelaskan ya karena tadi ada asesmen waktu itu kita mau nef ya, saya kepikiran oh ya benar juga ini harus disarankan ya. Nah supaya kehati-hatian itu safety pasien itu paling utama ya, safety pasien dan etika itu paling utama ya. Nah jadi kehati-hatian diperlukan supaya apa? Supaya tidak menjadikan suatu masalah. Ya, jadi kita lihat dulu ya kalau keropos ya kita pelan-pelan ya dan minta persetujuan pasien ya inform consentnya ya itu oke Mbak Baik. Aning. Masih ada satu dulu nih, meskipun ada juga beberapa yang baru saja masuk ini. Kalau saya pernah dengar nih dari Bapak Hendra, orang yang justru tambah parah setelah dipijat karena ternyata mengalami patah tulang. Apa saja sih tanda-tanda yang harus diwaspadai agar nggak salah penanganan? Oh, jadi patah tulang tapi dipijat. Ya, ya. Enggak, saya nangkapnya tadi dia dipijat akhirnya patah tulang malah jadi lebih parah. Nah, Oh, apa karena saja yang pijatannya itu. Oke, apa ya, ya. saja yang perlu kita kehati-hatian tadi ya sebenarnya sudah saya Mhm. jelasin ya karena mungkin baru masuk tadi ya. Jadi kehati-hatian itu nomor satu ya, pertama tadi orangnya umur nggak, biasanya umur itu kan sudah pengeroposan ya, udah osteoporosis. Nah, kita juga penekanan juga nggak boleh kuat ya. Kalau penekanan kuat ya takutnya interkostalnya apa Iya. kita neken dari belakang misalnya. Jadi apa iga iga ya iga interkostal tuh iganya
terlalu kuat ya bisa rapuh ya, bisa pecah, patah ya. Nah, intinya tuh disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi si pasien ya, nggak perlu kita menggunakan kepalan tangan ya. Kadang kita Hmm. menggunakan jari cuman ya, jari karena memang nggak perlu kuat ya. Makanya jari itu paling penting ya. Jadi senam jari itu paling penting ya kalau orang-orang yang harus benerin tulang ya. Hmm. Nah, eh, kadang pakai jari aja cukup ya. Nggak perlu kita menggunakan kepalan tangan ya. Nah, terus juga kita muscle-nya juga hati-hati ya, jangan sampai yang pressing, yang pakai pressing yang atau terlalu kuat ya, yang anfa ya, anfa yang di pressing kuat 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 kuat, nah itu bisa fraktur ya, bisa patah ya. Tadi benar kata Pak Hendra tadi ya, kalau pijatnya terlalu berlebih, dia kropos malah patah jadi masalah Iya. ya, jadi malah sakit itu ya. Baik. Jadi, Ikhwan Akhwat, mudah-mudahan bahasan hari ini menyadarkan kita perlunya untuk menggerakkan kaki, jalan, menggerakkan Ya, jemari, dan yang jelas lagi tadi saya udah janji mau nyampein, siapa tahu masih ada yang belum nyatet alamatnya Pak Alfian di Jalan Ruyung nomor 7, Blok A20, RT 4 RW 4 di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke, masih pegang ballpoint? Haha. Nomor teleponnya di 0813 8326 2040. Sekali lagi 0813 8326 2040. Baik, sekarang kita dengarkan closing idea dari beliau. Silakan. ya, terima kasih Mbak Nuning ya. Nanti kalau misalnya susah, Rumah Sehat Alfian Pondok Kelapa, udah di Google tuh ada. Ya. Nah, jadi tadi kita udah bahas masalah tuina cengku ya, atau kretek-kretek atau kiropraktik ya, hampir mirip-mirip lah ya. Cuman mungkin dasar teori ya yang sudah lama di China ya. Nah, jadi Mhm. tuina cengku ini sangat bermanfaat ya kalau selama ini saya eh, menggelutin akademisi dan praktisi ya selama 16 tahun ya, dan evidence base-nya juga ada ya. Nah, tapi kita perlu kehati-hatian tadi asesmen ya, perlu hati-hatian ke asesmen tadi. Kenapa? Ya kadang ada tadi pasien yang umur yang sudah kropos ya. Nah, ada yang kita perlu lakukan dengan teknik penekanan kuat, ada yang tidak perlu, ada yang kita cuman untuk merelaksasi, ada yang cuman kita rofa atau kita rolling ya, atau kita anfa ya, atau kita kunfa, namanya itu ada kunfa juga ya. Nah, itu ada teknik-teknik yang perlu kita lakukan menyesuaikan kondisi si pasien tadi ya. Jadi pertama asesmen, terus kita lihat perlukah ini kita terapi atau tidak ya. Kalau orang fraktur, luka terbuka ya jangan ya. Nah, terus yang ketiga inform consent, jangan lupa ya, kita minta persetujuan ke pasien. Nah, yang ketiga kita lakukan apa? Pelemasan dulu ya, tadi pelemasan dulu dengan eh, apa tuinaanmu ya, atau lijin tadi ya. Nah, setelah itu lemas, sudah rileks, baru kita cengku ya, tuina cengku namanya ya. Di cengku itu kita membuat fleksibilitas sendi-sendinya. Nah, cuman kita perlu kehati-hatian ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengajarkan latihan ya, pantangan dan latihan ya. Jangan sampai pantangannya lupa. Nanti sudah enak lupa dikasih pantangan, dia ngambil barang kena lagi ya. Nah, setelah itu kita berikan latihan. Nah, Bapak, Ibu latihannya seperti ini ya. Nanti Bapak ke kanan, ke kiri, busungin dada ya. 10 detik, 10 detik, 10 detik sebelum tidur dan sesudah bangun ya, atau nanti tangannya ke atas kayak ke dinding merayap ya, itu Hmm. untuk bahu ya, misalnya push up kayak push up di dinding ya, atau tangannya diluruskan ke depan ya, ke atas. Nah, ini untuk bahu ya, senam bahu. Nah, itu kita ajarkan ya. Nah, supaya dia bisa latihan mandiri. Nah, sewaktu-waktu dia merasa ada yang ketarik atau ketekan ya, nah biasanya lakukan itu biasanya rilis ya, kecuali dia nyangkut ya. Nah, nyangkut perlu ke bengkel ya, kata orang ke bengkel ya. Nah, jadi sangat bermanfaat ya karena evidence base-nya ada. Itu aja Mbak Nuni.
Masya Allah, terima kasih sekali Pak Alfian dengan pencerahannya hari ini. Ikhwan akhwat, mudah-mudahan ya kita tidak mager, malas gerak, karena biar bagaimanapun juga dari beberapa yang kita simak tadi, kejadian-kejadian pada tubuh, pada fisik kita, apalagi kalau udah lansia, nggak bisa ditolak ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat ujian, orang sedang ujian masih ngisi juga di studio Rasil. Masya Sampai Allah. sini kumpulin. Terima kasih banyak sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.